Lewati air atau api semua lewat Kalvari, lewat cobaan Allah beri lagu di malam hari dan setiap waktu. Amin, saudara. Apakah Anda sungguh-sungguh menikmati puji-pujian di dalam jemaat ini? Amin. Karena saya sungguh menikmatinya dan sudah 3 minggu lebih saya tidak bisa nyanyi dengan sepenuh tenaga ini karena batuk dan pilek. Sengsara sekali. Dan saya dengar ada banyak yang sama-sama dengan saya. Tapi puji Tuhan kita masih bisa datang dan masih bisa berkumpul. Karena kesehatan yang Tuhan berikan, walaupun mungkin tidak 100% sehat, tapi kesehatan yang sudah Tuhan berikan, berapa persen pun itu bisa kita pakai untuk memuji Tuhan. Amin, saudara? Jadi, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu. Dan ini dijawab masing-masing. Di dalam hati, nanti terakhir baru angkat tangan. Jadi kalau Anda ada menjawab iya kepada salah satu saja, nanti terakhir Anda angkat tangan. Ya. Oke. Apakah Anda rutin ke gereja? Nggak usah angkat tangan dulu. Ya. Jadi nanti kalau terakhir ada jawaban iya saja satu, Anda nanti angkat tangan. Apakah Anda rutin ke gereja? Apakah Anda sudah diselamatkan lebih dari 1 tahun? Apakah Anda sudah jadi anggota jemaat? Ya, kalau yang sudah menjawab ya, boleh angkat tangan sekarang. Jangan diturunkan dulu. Oke, boleh diturunkan. Sangat sedikit yang tidak mengangkat tangan ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena begitu banyak hal yang kami terima daripadamu. Dan kami harus belajar untuk menghitung setiap berkat dan mengucap syukur atasnya. Sehingga kami tidak menjadi orang yang durhaka. Dan adanya jemaat lokal di tempat ini di mana kami bisa berkumpul setiap minggu. Sungguh kami ucapkan syukur Tuhan. Juga waktu untuk mempelajari firman Tuhan juga kami syukurkan. Dan biarlah waktu yang singkat ini bisa kami pakai dengan sebaik-baiknya. Supaya kami bisa menjalani kehidupan kami sebagaimana yang Kau inginkan, dan berkat-berkat yang sudah Engkau siapkan bagi kami, bisa kami terima sepenuh-penuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi jemaat sekalian, banyak sekali orang Kristen yang kalau ditanyakan, salah satu dari 3 pertanyaan itu pasti angkat tangan. Banyak sekali. Ya, memang tidak semua, tetapi banyak. Tetapi sayangnya banyak juga di antara orang Kristen yang walaupun mungkin sudah rutin datang ke gereja, sudah lebih dari 1 tahun diselamatkan, bahkan sudah menjadi anggota jemaat dari satu gereja, namun masih belum bertumbuh secara rohani. Ya, jadi masih segitu-segitu saja levelnya. Ada orang Kristen yang sudah belasan tahun atau mungkin puluhan tahun, tetapi kalau ditanya hal-hal yang sederhana, belum tentu bisa menjawab. Bahkan sudah jadi guru sekolah minggu. Ditanya, apakah Anda yakin masuk surga? Belum tentu bisa menjawab, saudara. Ini sungguh menyedihkan. Coba kita buka di dalam 2 Timotius pasal 3. Kita baca ayat yang ke-5. Nah, berlaku ayat ini. Berlaku ayat ini. Nah, kita baca bersama-sama. Kalau sudah dapat, 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sangat menyedihkan sekali bahwa ada orang yang datang ke gereja secara fisik dan mungkin menjalankan kewajiban-kewajiban keagamaan, tetapi pada hakikatnya mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kegiatan mereka itu. Mereka memungkiri kekuatannya. Padahal apabila kita sungguh-sungguh datang ke sini, apabila kita menyembah Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan alkitabiah, dengan benar,
Dan datang berjemaat ke sini seharusnya kita mendapatkan kuasa yang luar biasa, mendapatkan berkat yang luar biasa. Tapi sayang sekali banyak orang yang tidak. Nah saudara, hari ini saya ingin sharing dengan jemaat sekalian, ada hal-hal atau tips untuk memaksimalkan berjemaat. Ya. Memaksimalkan berjemaat. Kenapa ada orang yang datang berjemaat, begitu menikmatinya, begitu pesat bertumbuh, begitu maju. Tetapi ada yang lain, mungkin sesudah maju sesaat, lalu kemudian terhenti pertumbuhannya. Atau bahkan tidak maju-maju. Nah apa hal-hal yang tampaknya kecil, tetapi sesungguhnya memiliki efek yang besar dan memungkinkan kita untuk memaksimalkan kegiatan berjemaat kita. Waktu saya punya ide untuk membahas hal ini, lalu kemudian saya mempersiapkannya, rupanya begitu banyak hal yang harus dibicarakan, yang harus disampaikan, sehingga akhirnya saya membaginya menjadi beberapa bagian dan tidak mungkin kita selesai semuanya hari ini. Jadi dalam beberapa seri mungkin kita akan membahas hal-hal kecil yang bisa memaksimalkan kegiatan kita berjemaat. Nah, hari ini kita akan melihat satu hal saja, yaitu mengenai bernyanyi. Ya betul, Anda tidak salah mendengar, rupanya bernyanyi adalah salah satu dari hal kecil. Mungkin kita pikir sepele, tetapi sangat bermanfaat dan sangat mempengaruhi kita berjemaat. Dan apabila kita bernyanyi dengan baik, bernyanyi dengan sungguh hati, bernyanyi dengan semangat, akan memaksimalkan kegiatan kita berjemaat. Coba kita buka di dalam Efesus pasal 5. Efesus pasal 5, saudara, ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama lagi. Sampai 21 saja kalau gitu. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi kita melihat bahwa rupanya menyanyi adalah satu hal yang cukup penting. Dan jikalau Anda datang ke Grafe, mungkin salah satu hal yang pertama kali dilihat itu adalah jemaat ini bernyanyi, saudara. Jemaat ini bernyanyi. Dan ini berbeda dengan banyak jemaat lain yang sudah pernah saya kunjungi dan pernah saya tahu, baik itu di Amerika maupun di Indonesia. Yaitu banyak yang jemaatnya itu tidak bernyanyi. Yang bernyanyi itu adalah pemimpin nyanyinya di sini. Oleh sebab itu pemimpin nyanyinya dikasih mikrofon. Ya. Kemudian ada backing singernya, juga dikasih mikrofon. Sebenarnya yang dikasih mikrofon itu, apakah itu membuat apa saudara? Itu sebenarnya hanya membuat mereka bernyanyi lebih keras. Sehingga, jemaatnya kalau mau nyanyi nggak kedengeran lagi suaranya. Apalagi kalau ditambah dengan musik yang keras, ya, ada gitar listrik kadang-kadang, ada organ, keyboard, ya, semuanya listrik, pakai amplifier. Amplinya juga bukan yang kecil-kecilan, bukan yang 100-200 watt, saudara. Amplinya besar-besar, ada drum lagi. Sehingga jemaatnya yang bernyanyi, kalaupun bernyanyi, tidak terdengar. Tapi kalau di Grafe, Anda datang ke sini, jemaat ini bernyanyi, saudara. Nah ini adalah satu hal yang bagus. Tetapi jikalau ada orang yang datang ke sini, ya, sayang sekali Anda bisa datang ke sini sudah bagus. Tetapi ada dua pilihan, Anda bisa ikut bernyanyi, Anda bisa ikut ramai-ramai, ya, menikmati nyanyian kita bersama, atau Anda bisa diam saja. Anda bisa nyanyi dengan kecil-kecil suaranya. Anda bisa hanya lihat-lihat saja, Anda bisa bergumam-gumam saja. Ya. Lewati air atau api, tapi semua
lewat Kalvari. Kalau enggak, itu bagaimana ya? Nah, jikalau semua orang, semua jemaat bernyanyi seperti itu setengah hati, maka nyanyian di Grave ini akan menjadi seperti kebanyakan gereja lain. Saudara, akan menjadi kebanyakan seperti mereka. Tetapi, apa yang perlu kita lakukan? Nah, tips-tipsnya itu bagaimana? Jadi pertama kita harus tahu dulu bahwa rupanya menurut firman Tuhan, menurut Alkitab, nyanyian itu sangat penting. Coba kita lihat teksnya dulu. Ya, kita lihat teksnya. Ini adalah di Perjanjian Baru. Dan Perjanjian Baru rupanya memerintahkan, Paulus yang menuliskan ini, ada suatu perintah untuk bernyanyi. Tetapi bukan hanya di Perjanjian Baru saja. Karena sesungguhnya nyanyian itu sudah dikenal sejak zaman Perjanjian Lama, saudara. Dan bahkan di zaman Perjanjian Lama, di dalam kanonnya orang Yahudi, itu minimal ada 3 kitab yang merupakan nyanyian atau kumpulan nyanyian. Yaitu Mazmur, Kidung Agungnya Salomo, dan Ratapan. Minimal. Dan banyak yang lain lagi yang bisa dijadikan nyanyian. Jadi dalam Perjanjian Lama, rupanya, ini kitab yang paling panjang Mazmur itu merupakan buku nyanyian mereka, seperti humnoinya mereka. Ya, seperti Mazmurnya mereka, itu namanya memang Mazmur. Dan dalam setiap upacara, apakah itu untuk meresmikan bait suci, apakah itu untuk menabiskan, dan lain sebagainya, kita membaca bahwa rupanya ada iringan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Lama, nyanyian atau musik itu merupakan satu hal yang sangat penting. Lalu kemudian di dalam Perjanjian Baru kita baca bahwa Tuhan Yesus juga pernah bernyanyi bersama dengan murid-muridnya. Ya, ketika mereka makan Paskah, mereka menyanyikan suatu himne. Dan di sini rupanya ada di Efesus pasal 5 ayat 18-19 ada suatu perintah di sini di ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini hanya satu kata perintah dari ayat 18-21, yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi penuh dengan roh ini merupakan kebalikan dari mabuk oleh anggur. Mabuk oleh anggur ini apa? Mabuk oleh anggur adalah kehilangan kendali atas pikiran kita, atas kehendak kita, kehilangan kendali atas diri kita. Tetapi kebalikannya adalah penuh oleh roh, maksudnya kendali kita itu bukan lepas begitu saja. Bukan terserah kepada keinginan kita pada saat itu, tetapi terkendali oleh roh. Nah, ini adalah perintahnya. Jadi yang Tuhan inginkan adalah supaya kehidupan kita bukan terlepas dan terserah kepada nafsu kita pada saat itu. Tapi terstruktur dan dikendalikan oleh roh. Dan ayat 19-21, itu yang terkesan seperti perintah-perintah berikutnya, sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Yunaninya, itu dalam bentuk participle. Jadi sesuatu yang terjadi bersamaan dengan kata perintahnya, yaitu hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi kalau kita baca begini, hendaklah kamu penuh dengan roh, dan sambil berkata-kata kepada seorang yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bersorak kepada Tuhan dengan segenap hati. Sambil mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan sambil merendahkan diri seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi semua yang di ayat 19-21 itu adalah hal-hal yang mengikuti dari perintah hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi bisa kita katakan bahwa penuh dengan roh itu disertai dengan tanda-tanda berikut itu. Orang yang penuh dengan roh, yang dikendalikan oleh roh otomatis akan bernyanyi, akan bermazmur, akan mengucap syukur, akan merendahkan diri satu orang kepada yang lain. Saudara, itu adalah bukti dari seseorang yang dikendalikan oleh roh. Kalau ada Roh Kudus di dalam hatinya, maka sukacita itu meluap-luap sampai terekspresi dalam bentuk nyanyian. Rupanya bagi Paulus, bagi jemaat mula-mula pada waktu itu, ekspresi nyanyian itu merupakan suatu hal yang alami bagi orang yang sudah diselamatkan. Nah, saudara, seharusnya bagi kita juga, bagi generasi Kristen dari zaman Rasul Paulus sampai zaman kita sekarang juga memiliki konsep yang sama. Itu adalah kata teks ini, saudara.
Nah, lalu ini kita harus sambil berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, sambil bernyanyi dan bersorak bagi Tuhan dengan segenap hati. Kita melihat ada pembagian di sini kepada siapa. Kepada siapa kita bernyanyi. Yang pertama, kita bernyanyi satu dengan yang lain, ya, kepada seorang kepada yang lain. Nah, jadi bernyanyi itu untuk sesama kita juga, saudara. Jadi nanti ada yang vertikalnya, ada yang horizontalnya. Kita bernyanyi untuk satu sama lain. Nah, ini sebenarnya sangat indah sekali. Jadi nyanyian yang alkitabiah itu adalah lagu yang bukan saja musiknya enak dan bagus, tetapi juga mengandung pengajaran, mengandung kebenaran, saudara. Seperti himne-himne yang ada di buku kita. Setiap lagunya itu mengandung kebenaran, mengandung suatu pengajaran yang indah. Memang kalau khotbah kita mendengarkan pengkhotbah di mimbar di sini. Tetapi setiap lagu itu sudah seperti suatu khotbah mini, saudara. Dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3, mungkin ada ayat 4, ayat 5, itu sudah pengajaran yang kita nyanyikan bahkan, bukan hanya kita dengar saja. Tapi kita katakan, kita ucapkan, kita dengar balik, dan kita ulang-ulang terus. Lebih efektif daripada khotbah yang kita hanya dengar sekali lewat begitu saja. Masih untung kalau nanti habis itu ada yang buka YouTube. Yang mulai sekarang ada yang rekam, ada yang mengedit dan kemudian diupload ke YouTube. Masih mending kalau nanti pulang ke rumah masih ada yang lihat buka lagi YouTube-nya gitu kan. Lalu baca itu Dede punya ini ringkasan, masih mending. Tapi kalau sudah tunggu sampai minggu depan dengar khotbah lagi, yang minggu lalu nggak tahu masih ingat apa tidak. Coba minggu lalu Gembala Stephen khotbah tentang apa? Bukan Gembala Stephen, sorry. Gembala Suhento khotbah tentang apa? Sedikit sekali yang jawab kan? Itu buktinya. Ya. Jadi, nah, sebenarnya kalau kita mencermati pengajaran dari tiap-tiap lagu kita, itu sudah seperti khotbah kecil. Khotbah 5 menit, 3 menit. Khotbah 3 menit yang kita ulang-ulang terus, yang didengarkan oleh orang di sekeliling kita, di samping kanan kiri kita, di depan belakang kita. Betapa efektifnya. Oh, saudara. Jadi, ini seperti ini ya. Kalau kumpulan mazmurnya Yahudi. Itu ya kitab Mazmur indah sekali. Itu mengandung semua spektrum emosi manusia, kata John Calvin. Begitu indahnya, begitu beragamnya. Mazmur 23 ayat 1. Ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Waduh, untuk orang yang ini sangat melipur lara, sangat menghibur kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin untuk yang sedang dilanda masalah, mungkin sudah berdosa. Ada juga Daud, ya, Mazmur pasal 22, ayat 18, ampunilah aku, katanya. Mazmur pasal 25, Daud menubuatkan tentang Tuhan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Semua rentang emosi manusia. Ya, Mazmur 133, betapa indahnya jikalau saudara-saudara diam dalam kerukunan. Semua lagu-lagu di dalam Mazmurnya Yahudi itu mengajarkan dari hal-hal yang paling kecil sampai hal-hal yang paling doktrinal. Ada, saudara. Dan di dalam jemaat kita ini juga, kalau jemaat berkumpul dari mana-mana, sudah pasti ada yang datang dengan masalah ini di dalam hati. Ya. Mungkin ada yang datang dengan sudah capek. Mungkin ada yang datang dengan sudah hampir putus asa. Mungkin ada yang datang dengan gembira. Mungkin ada yang datang dengan berbagai macam jenis orang yang datang berkumpul di sini. Dan apa yang mereka nyanyikan, saudara? Puji Tuhan, di dalam himne kita banyak sekali juga ragam topik yang bisa menjawab itu. Ya. Lewati air atau api. Bisa saja dalam kehidupan kita melewati air. Kadang lewat api.
tapi semua lewat Kalvari. Mau lewat air, mau lewat api, kita sebelumnya sudah lewat Kalvari dulu. Dan kita menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan. Lewat cobaan, Allah beri lagu di malam hari dan setiap waktu. Semua lagu-lagu kita, mau yang lagi sedih, pedulikah, mungkin nyanyinya sambil diresapi, sambil disedap-sedapin. Pedulikah Yesus saatku hati hancur karena dosa. Waduh, ya, apalah gitu ya. Kalau lagi semangat punya, sudah siapkah kau sambut Tuhan? Ada, semua lagu kita itu cocok untuk suasana apa saja, untuk hati manusia yang datang ke sini, yang seperti apapun ada lagunya di dalam himne kita. Jadi apabila Tuhan yang menganugerahkan lagu-lagu itu kepada kita, dan sudah mempersiapkan lagu-lagu itu untuk kita nyanyikan pada hari Minggu, tapi tidak kita nyanyikan, tidak kita ikutin. Oh, betapa ruginya, kita sudah sampai di situ. Tuhan sudah siapkan berkat lewat khotbah-khotbah, pengajaran-pengajaran, mutiara yang terdapat di dalam lagu-lagu itu, tetapi tidak kita ambil. Kalau mutiara itu, saudara, bagaikan harta karun yang tersimpan di dalam kerang. Kalau kita mau membukanya saja, ya memang membutuhkan sedikit usaha, tapi kita perlu membukanya, tapi sudah itu kita dapatkan mutiara yang berharga itu. Mengapa tidak rela kita melakukannya? Atau kita hanya melihat kerang ini saja, oh kerang ini indah, padahal enggak juga. Yang indah itu di dalam. Kita taruh begitu saja, tidak akan ketemu mutiara di dalamnya, saudara. Jadi kalau kita bernyanyi bersama-sama, kita bukan saja mengulang-ulang pengajaran untuk diri kita sendiri, tetapi orang-orang yang mendengarkan kita. Dan kita juga mendengarkan orang lain. Kita saling membangun satu sama lain seperti Efesus pasal 5 ayat 19 yang katakan ini. Ya. Kemudian yang kedua, bukan hanya untuk horizontal saja, tetapi juga bagi Tuhan. Katanya apa? Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, nyanyian itu tentu utamanya adalah bagi Tuhan. Anda boleh baca di dalam seluruh kitab Perjanjian Lama. Terutama, hampir selalu nyanyian itu adalah untuk memuji Tuhan. Hanya zaman sekarang saja nyanyian itu akhirnya lebih kepada entertainment. Lebih kepada memuaskan keinginan diri kita sendiri. Tetapi zaman dulu tidak. Zaman dulu nyanyian itu adalah utamanya untuk Tuhan, saudara. Nah, jadi kalau kita nyanyi, bukan atau jangan sekedar karena Tuhan perintahkan. Ya, karena Tuhan perintahkan, saya nyanyi. Ini namanya dengan segenap hati, bukan? Bisa jadi, tapi belum tentu, saudara. Kalau kita menyanyi untuk Tuhan, maka kita nyanyikan dengan segenap hati. Karena kita bersuka cita. Oh, karena saya senang, karena saya mengasihi Tuhan. Himne itu namanya apa, saudara? Himne itu artinya adalah lagu yang memuji. Lagu pujaan. Misalnya himne guru. Terpujilah wahai engkau, ibu bapa guru. Ini adalah himne guru katanya. Memuja guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau himne untuk Tuhan, memuji Tuhan, saudara. Himne untuk kekasih, ya memuji kekasih. Tapi kalau himne untuk Tuhan, dan kita nyanyikan dengan setengah hati, maka ini kita memuji Tuhan dengan setengah hati. Nah, sayang sekali, saudara. Jadi, kata John Piper, bernyanyi itu adalah cara uniknya orang Kristen untuk mengatakan bahwa Allah kita itu demikian luar biasa, demikian hebat, demikian besar, demikian akbar, sehingga hanya memikirkannya saja tidak cukup. Harus dengan perasaan yang mendalam. Bahkan dengan perasaan yang mendalam saja tidak cukup. Harus diekspresikan lewat kata-kata. Dan diekspresikan dengan kata-kata tidak cukup. Harus dinyanyikan. Ini, nyanyian orang Kristen, saudara, adalah karena kita merasa, oh kita menyadari, kita mengakui Tuhan kita
begitu besar, begitu agung, sehingga perasaan yang timbul di dalam hati kita itu mendorong. Saya harus mengatakannya, saya harus menyanyikannya. Itulah nyanyian orang Kristen, saudara. Bagi Tuhan. Nah, sayang di banyak gereja, nyanyian-nyanyian rohani itu sudah seperti kewajiban. Atau sudah liturgi. Jadi urutannya memang sudah begitu. Kita datang ke sini, ada doksologi, apa dulu? Ya, liturginya apa, kemudian lalu masuk ke ini, masuk ke itu, masuk itu. Jadi sudah ada seperti rel kereta api, berhenti di stasiun mana, dan lain sebagainya. Sudah seperti kewajiban, sudah seperti kebiasaan begitu saja. Padahal sayang sekali saudara, apabila nyanyian itu sungguh-sungguh kita resapi, dan kita nyanyikan untuk Tuhan, maka itu bukan saja akan menguatkan orang di sekitar kita, tetapi menguatkan diri kita juga. Dan semakin membuat kita mengasihi Tuhan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya dan Gembala Stephen ada bernyanyi untuk Hari Ibu, pernah, untuk Hari Ayah, pernah juga. Dan lagu-lagu yang kami nyanyikan itu didedikasikan bagi mereka. Ya, misalnya untuk ayah itu menggambarkan bagaimana Allah Bapa kita itu seperti ayah. Mengasihi kita seperti ayah. Mengajar kita seperti ayah. Memimpin kita, memberi contoh teladan kepada kita seperti seorang ayah. Dan ayah saya adalah seorang ayah yang seperti itu, yang patut diteladani. Menyanyikannya untuk ayah, membuat kita semakin mengasihi ayah kita. Menyanyikannya untuk ibu kita. Ada lagu yang Tionghoa punya, yang apa itu? Sesan seyau mama. Oh, sangat terenyuh di hati. Ya. Ada lagu-lagu lain lagi ya. Sayang mama. Ya. Kalau kita menyanyikannya untuk orang yang kita kasihi, nggak sungguh-sungguh, maka kita akan semakin mengasihi dia. Tadi kita nyanyi lagu nomor 380. Syukur bagi penebusku. Wah, saya langsung ingat, ini Popo saya punya lagu favorit. Kansiesen. Itu berterima kasih kepada Tuhan. Ini mengingatkan saya pada iman beliau. Bagaimana dalam setiap situasi, ya, dia mau supaya anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, walaupun nggak ngerti, untuk berterima kasih. Ya. Karena kita ada dari segala rentang ekonomi. Mulai dari yang bawah sampai yang cukup tinggi. Tetapi semuanya tanpa terkecuali harus mengucap syukur kepada Tuhan. Iman Popo saya luar biasa. Dan ketika saya menyanyikan itu, saya ingat. Dan itu menjadi suatu kekuatan bagi saya. Jadi menyanyikan itu jangan hanya sebagai suatu kebiasaan begitu saja. Tidak ada gunanya, saudara. Kalau kita hanya kata-kata saja. Saya hafal banyak lagu di Humnoy kita. Tetapi kalau saya hanya menyanyikannya dengan begitu-begitu saja, asal keluar begitu saja, tidak akan ada gunanya bagi saya. Dan tidak membuat saya tambah sayang kepada Tuhan. Tetapi apabila saya sungguh-sungguh menyanyikannya, akan membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Karena saya menyanyikannya bagi Tuhan. Nah, saudara, ini adalah persembahan kita kepada Tuhan. Nyanyian kita. Jadi kalau kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, harus dengan bagaimana? Dengan sepenuh hati. Tentu Tuhan yang menerimanya bisa melihat sampai ke dalam hati kita. Sungguh-sungguh atau tidak. Kalau satu hadiah yang kita antarkan, tetapi tidak dengan hati yang tulus. Dan terlihat di wajah kita, orang yang menerimanya juga tidak akan begitu bahagia. Bahkan mungkin akan sedih, saudara. Coba pikirkan itu. Persembahan nyanyian kita kepada Tuhan. Kita persembahkan dengan cara bagaimana? Apa yang akan terjadi jikalau kita, apa efeknya, apa manfaatnya kalau kita menyanyikan lagu-lagu kita dengan sepenuh hati? Efek dari lagu adalah untuk mempengaruhi jiwa kita. Dia masuk ke dalam hati kita, mempengaruhi emosi kita, sehingga bisa mendorong kita untuk melakukan suatu aksi.
Itu powerfulnya satu musik, satu lagu. Lagu-lagu patriotik. Barusan kita 17 Agustus kan. Lagu-lagu ini kebangsaan kita. Indonesia, tanah airku. Waduh. Kalau kita nyanyikan itu seringkali ya, apalagi dengan iringan orkestra. Bulu kuduk saya berdiri, saudara, merinding. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ini adalah satu lagu yang indah. Lagu misalnya Maju Tak Gentar. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, hak kita diserang. Waduh, ini lagu yang terinspirasi oleh perjuangan kemerdekaan kita, saudara. Tahun 1945 di Surabaya, di Hotel Yamato, pemuda-pemuda, arek-arek Surabaya itu. Mereka pergi menyerbu Hotel Yamato, menurunkan bendera Belanda di situ. Kemudian itu kan merah putih biru, birunya disobek tinggal merah putihnya saja. Dan itu menjadi simbol perjuangan kita untuk kemerdekaan pada waktu itu. Sehingga lahirlah lagu itu. Ya. Maju serentak, waduh ini bergerak, bergerak, menyerang, menyerang. Ini kalau kita nyanyikan sama-sama, sungguh menggugah, membuat kita bersemangat, seolah-olah apa? Seluruh tubuh kita itu ingin melakukan, diinspirasi oleh lagu tersebut. Karena lagu-lagu itu memberikan semangat dalam jiwa kita. Demikian juga himne-himne kita, lagu-lagu pujian rohani. Kalau kita menyanyikannya dengan begitu bersemangat, itu akan menjadi api, menyalakan semangat di dalam jiwa kita, saudara. Sehingga kita makin bersemangat. Ya. Pahlawan iman itu mulainya gimana? Ku pandang pada Yesus, itu ayat pertamanya. Ya. Boleh ayat pertamanya. Ku pandang pada Yesus dalam perlombaan. Kerahkan segala tuk raih hadiah. Waduh. Para pahlawan iman yang telah selesai, merekalah saksiku dari surga. Kalau kita nyanyikan sama-sama seolah-olah saudara, kita sedang berjalan, sedang berlari di dalam perlombaan sama-sama. Pahlawan iman yang setia, yang dulu, berjuang, berdiri teguh, ku mau ikut teladan mereka. Pahlawan iman setia. Yusuf pun pahlawan, Musa dan para saleh juang keras. Waduh, ini kita jadi teringat dengan tokoh-tokoh yang jago-jago. Yang katanya sudah duluan. Ada Petrus, Paulus, ada Pak Suhento biasanya. Kalau Pak Suhento yang pimpin nyanyi, ada Pak Suhentonya, ya kan? Nah, jadi ini menginspirasi kita. Ya. Kalau kita menyanyikannya, maka seharusnya ini memberikan kita semangat, saudara. Dan kita memang perlu semangat itu. Kemudian, nyanyian itu juga mempersatukan kita. Kalau nggak ada nyanyian, ya, upacara bendera setiap Senin dulu itu, sekarang masih ada nggak? Upacara bendera masih ada setiap Senin? Masih ada? Oh, oke, saya yang sudah out of date. Ya. Kalau dulu, sampai sekarang juga, masih ada upacara itu, kita biasa nyanyi apa? Indonesia Raya ada, ya, atau satu lagu wajib. Kita menyanyi, maka murid-murid yang berdiri di situ, ya, menyanyikan lagu kita, itu terasa seperti kita semua sama-sama, ini kita adalah orang-orang warga negara Indonesia. Kita adalah orang-orang sebangsa, setanah air. Ada rasa kesatuan itu, saudara. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, tetapi jikalau kita bernyanyi bersama-sama begini, nah saya bernyanyi bersama-sama, saya merasa bahwa kita sama. Kita adalah anak Tuhan. Kita sama-sama mengasihi Tuhan. Kita sama-sama punya keinginan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kita adalah saudara seiman. Lebih daripada itu, kita adalah
satu jemaat, satu tubuh, saudara. Nyanyian itu mempersatukan kita. Dan itu luar biasanya, himne itu bisa membuat hati kita menjadi satu. Kemudian nyanyian kita itu juga bisa menyiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Jadi dengan memfokuskan, dengan memberikan pikiran kita suatu fokus rohani. Kalau kita datang ke sini, kita bukan nyanyi tentang ya hal-hal yang duniawi. Ya. Kita menyanyi untuk hal-hal yang rohani. Dan sudah sepantasnya demikian, saudara. Karena tadi saya katakan bahwa pengajaran itu ada di dalam lagu itu. Dan pengajaran di dalam lagu itu sebaiknya cocok dengan pengajaran yang nanti akan didengar di dalam khotbah. Itulah sebabnya kita tidak pakai lagu-lagu denominasi yang lain. Karena apa? Karena mereka punya pengajaran mereka sendiri, khotbah mereka beda dengan khotbah kita, dan lagu-lagu mereka mengajarkan yang cocok dengan khotbah mereka. Tapi kita di sini, kita nyanyi lagu-lagu yang cocok dengan khotbah kita. Oleh sebab itu, kalau Anda menyanyikan lagu-lagu, misalnya yang Pak Sohento sering itu kan, ku jatuh cinta padanya, tambahan dalamlah, aduh saudara. Itu cocok dengan yang sebelahnya, khotbahnya, ya, khotbahnya tentang cinta, khotbahnya tentang lawak, tentang macam-macam. Ya. Tetapi kalau Anda mau mendengarkan firman Tuhan, mau tahu tentang doktrin, tentang kebenaran, tentang kehidupan Kristen yang alkitabiah, yang sesuai dengan kebenaran, maka Anda menyanyikan himne-himne yang ditulis oleh orang-orang yang memang percaya hal yang sama. Nah, saudara, jadi jikalau kita bernyanyi dengan segenap hati, efeknya pasti akan luar biasa. Nah, kita sudah melihat itu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah tahu pentingnya nyanyian itu, dan gunanya, dan efeknya bagi kita, sekarang bagaimana kita melakukan? Nomor 1, kalau ada family 100, survei membuktikan. Survei membuktikan yang paling baik untuk bernyanyi dengan sepenuh hati itu adalah kita nyanyi dengan keras. Nah, saudara, nyanyi dengan suara yang keras. Ya, pastilah, ya, sudah jelas, tapi memang betul. Dan sayangnya banyak jemaat tidak melakukannya. Banyak yang tidak. Makanya saya sengsara sekali kalau misalnya tidak bisa bernyanyi dengan keras. Karena kalau saya agak tinggi sedikit, saya batuk. Kalau nyanyi keluar tenaga banyak, saya batuk. Nah, seperti sekarang ini sudah banyak bernyanyi, ini hidung sudah penuh. Ya. Cuman ditahan-tahan. Gitu. Ditahan-tahan supaya bisa berkhotbah terus. Tetapi tidak bisa bernyanyi itu sulit. Sulit, tidak enak. Karena jauh lebih enak kalau menyanyi dengan lepas. Menyanyi dengan suara yang keras. Nah, saudara. Jadi, percaya atau tidak, bernyanyi dengan suara yang tidak ditahan-tahan, itu sangat memuaskan. Itulah sebabnya banyak orang yang menyanyi di WC. Nggak usah angkat tangan, tetapi saya tahu banyak orang yang menyanyi di WC. Ya. Dan apakah itu hanya ya, atau memang sudah keluar kata-katanya dan lain sebagainya, tetapi menyanyi itu, kalau kita menyanyi dengan enak, dengan keluar suara, itu memuaskan, saudara. Memuaskan. Jadi, kalau kita duduk di sini bersama-sama, nyanyi dengan semangat, maka itu akan sangat memuaskan. Seberapa keras sih? Seberapa keluar suara? Saya mengusulkan kita bernyanyi adalah untuk semua orang di ruangan. Jangan bernyanyi hanya untuk orang di sebelah kiri kanan saja. Kalau bernyanyi untuk di sebelah kiri kanan saja, ya cukup suaranya kecil-kecil. Lewati air atau api. Tapi yang di belakang atau yang di depan, yang di mana-mana, dengar enggak? Enggak. Bukankah kita harus berkata-kata seorang kepada yang lain? Jadi kalau kita bernyanyi, nyanyi juga untuk, kalau saya di depan, saya bernyanyi untuk yang di belakang juga. Memang suara semua orang yang berbaur menjadi satu itu suara kita yang individu,
sedikit teredam, ya, sedikit hilang, bukan hilang sama sekali, tetapi berbaur dengan lautan suara di sekeliling kita. Tetapi sekeras apa, seolah-olah kita bernyanyi untuk semua orang di ruangan ini. Yang kedua, miliki buku nyanyi. Saya tahu sekarang lagi susah, ya. Buku nyanyi itu komoditas yang sangat berharga. Kalau Anda bisa pegang satu di tangan, itu adalah keberuntungan Anda. Tetapi, nah inilah, doakan supaya kita segera bisa punya buku nyanyi yang baru, saudara. Jadi dana yang dibutuhkan cukup besar. Kalau kita sudah kepengen ini, saya pengen punya buku sendiri. Memang kalau sekarang, bagi dengan yang punya. Mungkin 2 orang pakai 1 buku. Bahkan 3 orang pakai 1 buku. Tapi tidak begitu, masih kurang dibandingkan 1 orang pegang 1 buku, saudara. Anda boleh coba sendiri. Ya, kalau Anda punya buku Anda sendiri, dan Anda pegang, saya jamin itu pasti akan membuat Anda lebih sering bernyanyi, bernyanyinya lebih serius, dan keluar suaranya lebih keras. Nah, itu. Yang ketiga, duduk di tengah atau duduk di depan. Ya. Dengan mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang bernyanyi dengan baik, yang keluar suara dengan keras, itu juga akan memudahkan kita mengeluarkan suara kita. Ya. Anda bisa bayangkan kalau misalnya di dalam suatu konser atau bioskop, konser musik klasik ya, atau dalam satu bioskop lah, di mana suasananya remang-remang, gelap. Lalu nggak ada orang lain yang ngomong. Lalu kemudian kita terima telepon, halo, ya ini saya lagi di gedung, ini konser ini, lagi nonton ini, segala macam ini. Kalau suaranya kita keras-keras, bagaimana? Rasanya bagaimana? Risih, canggung, nggak enak hati. Demikian juga kalau misalnya orang-orang di sekeliling kita tidak nyanyi, ya, kita merasa kalau mau keluar suara besar, aduh, itu orang-orang di sekeliling saya pikir bagaimana. Tapi kalau memang orang-orang di sekeliling saya sudah bernyanyi dengan keras, saya keluar suara juga sangat sangat alami. Malahan kalau saya nggak keluar suara, rasanya bagaimana? Justru kebalikannya, saudara. Nah, saya sudah pernah duduk di depan, saya pernah duduk di tengah, saya pernah duduk di belakang. Bagi yang di belakang, saya tahu memang kadang-kadang ada kebutuhan, memang harus duduk di belakang. Tetapi apabila ada kesempatan, cobalah duduk di tengah, cobalah duduk di depan. Saya katakan di depan di sini, terutama di sini, ini adalah tempat paling bagus. Ini seperti VIP-nya, saudara. Karena suara dari paduan suara terdengar, suara dari pianonya jelas, suara dari jemaatnya juga jelas. Enak sekali. Apalagi kalau duduk di depan di situ. Suara dari belakang, dari samping, dari depan semuanya terdengar nikmat sekali, saudara. Dan kalau Anda sudah beberapa kali mungkin coba duduk di tengah, duduk di depan, Anda kembali lagi ke belakang, mungkin akan berasa itu seperti pindah dari bisnis kelas ke ekonomi. Gitu ya. Pindah, waduh, kalau pernah upgrade gitu kan, upgrade dari ekonomi ke bisnis kelas, wah enak nih, kakinya bisa selonjoran. Memang di sini kakinya di depan maupun di belakang sama saja panjangnya. Ya, juga keras bangkunya juga sama ya. Tapi kualitas pengalaman bernyanyinya beda, saudara. Kualitas pengalamannya. Itulah sebabnya di dalam Rabu malam dan Minggu sore, kita kebaktian juga. Nyanyinya beda dengan di kebaktian umum. Kok bisa beda? Oh, nomor 1, bedanya adalah masing-masing orang pegang buku nyanyi. Ya. Kalau sekarang orang share, ya. Tapi kalau orangnya lebih sedikit, masing-masing pegang 1. Kemudian persentase orang yang menyanyi dengan sepenuh hati lebih tinggi. Kalau mungkin jemaat umum, ya 70-80% yang nyanyi dengan suara keras. Kalau dalam kebaktian Rabu malam, kebaktian Minggu sore, itu hampir 100%, saudara. Jadi suaranya itu jauh, suasananya jauh lebih nikmat. Nyanyinya itu jauh lebih nikmat. Anda boleh coba sendiri, saudara. Buktikan kata-kata saya benar atau tidak. Nah, jadi posisi menentukan prestasi, menentukan ya kenikmatan kita. Ya. Kemudian yang terakhir adalah nyanyi di rumah, nyanyi di mobil, nyanyi di mana saja, ya, termasuk di WC.
nyanyi di mana-mana saja, itu kenapa itu bisa membantu kita? Ya. Karena begini, apa yang kita enjoy lakukan di luar kebaktian, akan kita nikmati juga saat kita kebaktian. Kalau kita bisa enjoy untuk bernyanyi di luar kebaktian, maka pada saat kita datang kebaktian, kita akan menikmatinya juga. Oh, ini adalah lagu-lagu yang sudah biasa saya nyanyikan. Lagu yang sudah saya kenal. Tadi ada Diaken Jibun ada pilih lagu yang lebih jarang, ya, lebih jarang. Saya dengarkan jemaat lebih tertahan, ragu-ragu menyanyikannya. Tapi kalau lagu yang sudah sering dinyanyikan, wah, lebih ekspresif, saudara. Terasa bedanya. Oleh sebab itu, apabila kita banyak menguasai lagu-lagu kita, apabila kita sering menyanyikannya, sampai di gereja pun kita menyanyikannya lagi, lebih nikmat. Nah, saudara, ini adalah hal-hal yang sepele, kecil mungkin. Tetapi apabila kita sungguh-sungguh bernyanyi dengan sepenuh hati, maka manfaatnya bagi kita begitu besar. Dan bukan hanya bagi kita, bagi seluruh jemaat. Dan itu yang akan membuat kita bertumbuh, membuat kita makin fokus kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Maukah kita melakukannya bersama-sama? Kita tundukkan kepala, kita berdoa.